Selamat pagi, Bapak Ibu Pembimbing TFI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi berjudul Tengger Harmoni Abadi di Tanah Bromo. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Arimi Martalkuni, saya sendiri selaku ketua kelompok. Kemudian ada Eva Froditus Aurelia Winata, dan juga Laila Rahmatus Syifa. Jadi di sini tujuan kami ingin mengajak teman-teman mengenali lebih dekat masyarakat Tengger yang tinggal di kawasan Gunung Bromo. Alasan kami memilih topik ini karena menurut kami topik ini sangat menarik karena masyarakat Tengger eh, masih bisa memegang teguh ada tradisi dan kearifan lokal meskipun dunia di sekitar mereka sudah mulai berubah. Sebelum itu, izinkanlah dari anggota kelompok kami untuk share materi yang akan kami bahas hari ini. Bisa digeser langsung ke learning outcomes-nya. Oke, jadi yang pertama, kami di sini akan menjelaskan learning outcomes yang akan kami bahas. Jadi dari presentasi ini ada beberapa hal yang diharapkan bisa kita capai bersama. Yang pertama yaitu ada memahami sejarah, tradisi, dan juga nilai kehidupan masyarakat Tengger. Jadi di sini kita bukan hanya melihat dari sisi budaya aja, tapi juga bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua, ada menggali keunikan budaya, ritual, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya seperti bahasa, pakaian, hingga upacara adat. Kemudian yang ketiga, untuk menguatkan rasa cinta tanah air dengan mengenal salah satu kekayaan budaya Nusantara. Jadi semakin kita mengenal budaya lokal, semakin juga kita menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Bisa di next. Untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada sejarah dan juga asal-usul. Nah, yang pertama kita akan membahas nih, kita di sini mau membahas salah satu suku yang bernama suku Tengger. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, di sini saya akan berusaha mengenalkan apa sih sebenarnya suku Tengger itu dan kenapa sih dinamai dengan suku Tengger? Karena nama Tengger sendiri itu diyakini berasal dari legenda. Nah, legenda ini tuh ada namanya legenda Roro Anteng, yaitu putri keturunan Majapahit dan juga Joko Seger, yang merupakan seorang pemuda rakyat biasa dan mereka ditakdirkan untuk menikah, sehingga dari nama keduanya lahirlah sebuah nama Tengger, yaitu gabungan dari Roro Anteng dan Joko Seger. Kemudian masyarakat Tengger sendiri itu adalah keturunan mereka. Jadi masyarakat Tengger yang hidup sampai di hari ini dan bertempat tinggal di sana itu merupakan keturunan asli dari yang kita percayai legenda tadi, ada Roro Anteng dan juga Joko Seger. Eh, Kenapa sih yang pihak wanita dinamai dengan Roro Anteng? Karena dikisahkan waktu saat mereka Roro Anteng ini lahir, dia dalam keadaan diam, tidak menangis, dia mempunyai paras cantik yang menenangkan, makanya sama orang tuanya dikasih nama Roro Anteng. Dan kenapa Joko Seger dikasih nama Joko Seger? Karena saat dia lahir ke dalam di dalam dunia, dia memiliki eh, suara tangisan yang sangat kuat. Kemudian saat dia tumbuh dewasa, dia memiliki bentuk badan yang juga bisa dibilang kuat. Kemudian juga hmm, dia bisa mengayomi keluarganya dan juga masyarakat sekitar. Maka dari itu Joko ini sendiri ditambahi dengan Joko Seger oleh masyarakat sekitar. Kemudian diklaim oleh orang tuanya dan juga dan akhirnya menjadi nama tetapnya. Kemudian sejak zaman dahulu masyarakat Tengger ini tinggalnya di sekitar Gunung Bromo. Jadi Gunung Bromo ini juga dianggap suci oleh masyarakat sekitar Gunung Bromo itu atau suku Tengger itu. Mereka memelihara adat istiadat dan juga keyakinan yang sudah diwariskan sejak nenek moyang sampai sekarang. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya meskipun zaman terus berubah, tapi masyarakat Tengger tetap saja menjaga warisan dari leluhur mereka. Boleh selanjutnya?
Oke, slide selanjutnya di sini kita akan mengulik kehidupan dan kearifan lokal yang ada di sana. Jadi kalau kita melihat kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger, mayoritas mata pencaharian mereka itu adalah bertani sayur mayur, seperti kentang, bawang, wortel, dan juga kubis. Jadi kondisi tanah di sekitar Gunung Bromo itu mereka memiliki tanah yang subur karena ya tadi itu kita kan tinggal di sekitar Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini merupakan salah satu gunung yang masih aktif di Indonesia. Jadi abu vulkanik dari Gunung Bromo itu membuat hasil pertanian di wilayah Tengger jadi lebih melimpah, lebih subur. Jadi pertanian ini menjadi sektor utama yang menghidupi keluarga di Tengger. Kemudian selain pertanian, juga mereka juga punya keunikan dalam bahasa. Jadi bahasa Tengger ini merupakan varian dari Jawa kuno yang masih dipertahankan hingga sekarang. Jadi mereka tuh punya ciri khas bahasa sendiri yang mungkin kurang lebih masih mirip dengan bahasa-bahasa Jawa yang benar sekarang. Tapi mereka memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi ini tuh menjadi identitas kuat yang membedakan mereka dari masyarakat Jawa di dataran rendah yang biasanya sudah menggunakan bahasa Jawa modern. Bisa mereka kadang juga mix dengan bahasa Indonesia karena kenapa? Karena sekarang di Tengger juga sudah banyak turis asing maupun turis lokal yang masuk ke sana untuk mengunjungi salah satu wisata yang ada di sana. Jadi mau nggak mau kita juga harus beradaptasi dengan kehidupan di zaman yang sekarang. Kemudian dari sisi pakaian juga, masyarakat Tengger itu punya ciri khas. Mereka itu punya ciri khas yang membedakan dua jenis kelamin yang ada di sana. Jadi untuk jenis kelamin laki-laki, mereka tuh memakai ciri khas seperti udeng, seperti foto yang saya lampirkan di PowerPoint. Itu kalau orang laki-laki memakai seperti itu. Sedangkan kalau orang perempuan, ciri khasnya memakai sarung yang ada di antara pundak, itu bisa dipakai di depan, di samping, ataupun di belakang. Ini tuh bukan cuma karena adat aja, enggak. Tapi di sini juga ada fungsinya karena udara di sana itu dingin. Jadi ini tuh bukan cuma karena adat aja turun temurun enggak, tapi ini juga sebagian dari fungsi yaitu untuk melindungi tubuh mereka dari dinginnya udara di kawasan Bromo. Jadi dari cara bertani, bahasa, sampai pakaian kita bisa lihat ya gimana masyarakat Tengger itu memelihara tradisi mereka sekaligus menyesuaikan diri dengan lingkungan pegunungan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi dan keagamaan. Oke, masyarakat Tengger memiliki keragaman agama, mulai dari agama Hindu, Islam, Kristen, Konghucu, sampai Buddha. Walaupun berbeda keyakinan, mereka itu tetap hidup rukun karena menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong. Dan yang menariknya, semua agama itu ikut serta dalam tradisi adat Tengger. Jadi, kalau ada upacara adat seperti kasada, semua orang ikut terlibat tanpa memandang agamanya. Dan inilah yang membuat masyarakat Tengger terkenal dengan sikap toleransinya. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ritual dan tradisi besar. Yang pertama, eh, yaitu selain toleransi, masyarakat Tengger juga punya banyak ritual dan tradisi yang sampai sekarang masih dijalankan. Beberapa di antara yaitu ada Yatnya Kasada. Jadi ini tuh ritual paling terkenal di Bromo dan warganya itu membawa hasil bumi, ternak ataupun sesajen ke Kawah Bromo sebagai ungkapan rasa syukur dan doa keselamatan. Dan ribuan orang hadir termasuk wisatawan mancanegara. Dan selanjutnya ada Karo, yaitu bisa dibilang ini tuh seperti lebarannya orang Tengger. Jadi ini momen untuk kumpul keluarga, bersilaturahmi, dan makan bersama. Selanjutnya ada unan-unan, yaitu ritual ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Tujuannya untuk membersihkan diri eh, desa dan masyarakat dari hal-hal buruk serta menolak bala. Dan yang terakhir, entas-entas. Ini merupakan upacara kematian masyarakat Tengger
yang dilakukan dengan penuh doa agar arwah leluhur tenang di alam baka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada slide ini kita lihat bahwa bagi masyarakat suku Tengger, Gunung Bromo itu punya makna yang sangat penting. Nah, Bromo juga dianggap sebagai gunung yang suci, di mana Kawah Bromo ini menjadi pusat upacara kasada, yaitu ritual adat yang sudah diwariskan turun-temurun. Selain sebagai tempat ibadah dan spiritual, Bromo juga menjadi identitas budaya suku Tengger. Laut pasirnya, pemandangannya, matahari terbit, sampai keindahannya sebagai destinasi wisata kelas dunia menjadikan Bromo bukan hanya simbol alam, tetapi juga jantung kebudayaan mereka. Selanjutnya, dari situ kita menyimpulkan bahwa suku Tengger adalah penjaga harmoni di kaki Gunung Bromo. Mereka setia melestarikan adat leluhur, hidup rukun, meski ada perbedaan agama dan menjadikan Bromo itu sebagai pusat spiritual sekaligus pusat budaya. Jadi kebudayaan Tengger bukan hanya warisan, tetapi juga contoh bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam. Oke, testimoninya setelah membuat digital konten tentang kebudayaan suku Tengger ini, kami mendapatkan banyak pengalaman berharga. Proses ini membuat kami lebih memahami sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat Tengger yang penuh nilai kearifan lokal. Dan dengan memanfaatkan media digital, kami juga bisa menyajikan informasi ini secara menarik dan mudah dipahami oleh orang lain, terutama di generasi muda. Dan kesan kami itu, kami merasa kagum dengan nilai toleransi, gotong royong, dan rasa syukur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Tengger. Tradisi seperti kasadak, karo, hingga unan-unan menunjukkan betapa kuatnya ikatan mereka dengan alam, leluhur, dan sesama. Membuat konten ini juga menumbuhkan rasa bangga serta kesadaran bahwa budaya Nusantara sangat kaya dan melestarikannya adalah tanggung jawab bersama. Untuk pesannya sendiri, semoga kedepannya juga banyak kelompok ataupun individu yang mau ikut dan terus mempertahankan riset mengenai isu-isu sosial yang ada di lingkungan kita, seperti kebudayaan suku Tengger yang telah kita sampaikan tadi pada presentasi. Budaya seperti ini penting dijaga supaya tidak hilang dan tetap dikenal sebagai generasi muda. Jadi, buat teman-teman, setelah melihat kekayaan budaya ini yang kita telah sampaikan, kita semua diajak untuk lebih peduli dan ikut menjaga warisan budaya Nusantara seperti yang dilakukan masyarakat Tengger. Dan mari kita dukung pelestarian tradisi mereka mulai dari mengenal, menghargai, dan ikut menjaga alamnya. Dengan begitu banyak kekayaan budaya Nusantara, tetapi tetap hidup dan tidak hilang dimakan oleh waktu. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai kebudayaan suku Tengger dan terima kasih.